Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Sapetra Siburian. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Di jadwal singkatan nama saya itu ER. Oke, jadi kita mulai pembelajaran ekonomi hari ini untuk materi kelas 10. Langsung pada pengertian mata pelajaran yang kita pelajari, ekonomi. Kalau biologi, pembelajarannya tentang makhluk hidup. Kalau ekonomi, mempelajari tentang cara bertahan hidup. Jadi, kalau biologi dia mempelajari tentang makhluk hidup seluruhnya, ekonomi ini bagaimana cara makhluk hidup tersebut bertahan. Jadi dengan menggunakan unsur-unsur yang ada dalam ilmu ekonomi. Nanti kita jelaskan. Jadi ekonomi itu dua, eko dan nomos. Eko ini lingkungan, ini aturan. Jadi banyak para ilmuwan mengatakan ekonomi itu aturan rumah tangga, ada juga aturan keuangan, ada juga mengatakan cara mengatur, banyak sekali. Tapi secara umum bisa dikatakan ekonomi itu cara bertahan hidup menggunakan unsur ekonomi. Apa itu yang ada dalam unsur ekonomi? Ada 4. Ya. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat, sumber daya keahlian atau skill. Jadi melalui unsur ini kita bertahan hidup. Ya, kalau biologi dia menjelaskan bagaimana makhluk hidup itu berkembang, bagaimana dia berkembang biak, bagaimana cara hidupnya. Ini mempelajari tentang bagaimana cara bertahan hidup, terutama manusia. Ya. Jadi ekonomi ini digunakan untuk mempelajari bagaimana cara hidup manusia untuk bertahan. Menggunakan 4 unsur ini. Jadi 4 unsur ini yang dipergunakan manusia untuk bertahan hidup. Ya, apa itu sumber daya alam? Hasil alam. Banyak sekali. Terutama di Indonesia paling banyak hasil alam untuk peningkatan ekonomi. Karena saya rasa di Indonesia itu paling kaya alamnya ketimbang negara-negara lain. Contohnya mungkin negara didaya Amerika itu tidak sekaya Indonesia. Atau Jepang yang sudah maju tingkat produksi industrinya juga tidak sekaya Indonesia. Ya, Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya, ada timah, ada besi, nikel, batu bara dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia tidak sama dengan skill. Ya, sumber daya manusia itu begini, skill itu bisa dilatih atau bisa dibuat sedemikian rupa, bisa dilatih. Kalau sumber daya manusia itu attitude diambil dari kultur masyarakatnya atau tradisi masyarakatnya. Ya. Saya ambil contoh gini, kalau skill, kemampuan seseorang menggunakan teknologi atau kemampuan seseorang membuat sesuatu. Kalau sumber daya manusia itu sifatnya, budayanya. Nah, di Indonesia contohnya gini, Jepang itu budaya antrinya sangat baik sekali, Indonesia belum. Atau mentaati peraturan-peraturan. Indonesia itu kalau lalu lintasnya itu kurang. Kalau Jepang kita bisa lihat contohnya negara paling teratur di dunia. Jadi begitu dia. Kemudian masalah sumber daya modal. Modal ini tidak sama juga dengan sumber daya alam. Ya, modal ada 3, konkret, kemudian tidak nyata. Contohnya goodwill, nama baik.
Kalau yang nyata dia uang, emas, aset dan lain sebagainya. Aset banyak ya, ada obligasi, ada juga surat-surat berharga pemerintah, itu termasuk sumber daya modal. Nah, ini nggak sama dengan ini. Ini pun nggak sama ini. Itu beda. Jadi melalui 4 unsur ini manusia bertahan hidup. Itulah yang dipelajari di ekonomi. Ya, nanti kalau misalkan masih ada yang masih bingung, 4 ini kenapa nggak disatukan aja Pak? SDA sama SD sumber daya modal itu disamakan aja. Toh sama-sama sumber daya di luar manusia. Atau sumber daya manusia disamakan dengan skill. Toh sama-sama dari manusianya. Kenapa nggak disamakan? Nanti boleh ditanyakan ke saya lewat online. Ya, kemudian nanti kalian saya kasih materi selanjutnya tentang yang mencakup bagian-bagian sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan skill. Oke, kemudian melalui 4 unsur ini, manusia menyusun kebutuhannya. Nah, karena ada kebutuhan, di sini kebutuhan manusia, sumber daya alam dipergunakan. Sini tengahnya ada manusia. Sumber daya alam diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan manusia paling terkenal itu ada 3, ya. Primer, sekunder, tersier. Ya, primer, sekunder, dan tersier. Kalau tulisan di papan tulis kurang jelas, nanti saya harap mungkin kalian sudah punya buku ini, panduan kita. Kalau ada referensi lain atau buku lain, boleh kita kerjasama mengenai pengertian dari referensi buku tersebut. Kalau buku yang ada sama adik-adik sekalian itu nggak sama dengan referensi saya, boleh diambil dari perpustakaan sekolah kita. Kalaupun ada referensi yang lain, boleh kita kerjasama mengenai pengertiannya. Ya. Jadi saya katakan tadi, manusia mengelola semua unsur yang 4 ini untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia saya katakan tadi ada primer, sekunder, dan tersier. Yang paling utama adalah primer, prime, utama, 1. Itu dia ya. Prime itu itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Kalau prime dia harus ada. Sekunder boleh menyusul kalau prime-nya sudah terpenuhi. Kalau tersier itu hanya pendamping saja. Boleh kau punya, boleh juga tidak. Tapi biasanya prime itu dilengkapi dengan sekunder. Contohnya primer itu apa? Primer. Sebutannya kalau kalian bilang itu primer. Kalau prime itu utama apa? Makan, minum. Oh bukan ya, makan, pakaian, rumah. Ya, jadi bukan makan minum ya, bukan. Jadi makanan atau pangan, kemudian tempat tinggal atau papan, kemudian pakaian, sandang. Jadi udah biasa kau kenal itu sandang, pangan, papan. Nah itu dia. Jadi itu primer. Primer itu ada 3 lagi, sandang, pangan, papan. Ya. Nah kalau misalkan manusia mengelola sumber daya alam menjadi kebutuhan primer, ada masalah? Ada. Waktu manusia mengelola, ada masalah. Masalah inilah yang kita atasi supaya bisa kita bertahan hidup. Itulah ekonomi tadi. Jadi sumber daya alam itu terbatas. Nggak semua orang punya beras sampai mungkin 50 tahun lagi, nggak semua. Jadi kebutuhannya terbatas. Contohnya begini. Pernah adik-adik sekalian mengalami mungkin sulit mendapat, gini. Ada perubahan. Di kendaraan kita sekarang menggunakan Pertalite. Di kendaraan dulu kita menggunakan itu premium. Kenapa? Itu karena sumber daya alamnya terbatas. Jadi dengan ekonomi,
masalah keterbatasan SDA tadi dipelajari dan dikasih solusi. Apa solusinya? Mengganti dengan Pertalite. Itu dia. Jadi bukan berarti kalau manusia mengelola sumber daya alam menjadi atau membuat untuk kebutuhannya, bukan berarti nggak ada masalah, tetap ada masalah. Nah, mengatasi masalah tadi menggunakan ilmu ekonomi. Ya, nanti masih banyak lagi ada masalah-masalah yang lain. Ya, kemudian sumber daya manusia juga. Sumber daya manusia, tenaga kita olah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya bertani itu dulu. Sekarang beda, ada soft skill dan lain sebagainya. Bertani dulu, itu sumber daya manusia. Adat istiadatnya dulu harus bertani, baru boleh makan. Ada masalah, ada juga tidak sebanding usaha yang dilakukan petani dengan hasil atau pendapatan yang dia terima. Tidak sebanding, biasanya seperti itu. Beda dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan usaha yang minim bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan bantuan teknologi. Kalau dulu dengan SDM, hanya dengan SDM saja, tidak ada soft skill begitu. Kalau kita mengelola suatu lahan, katakan 1 hektar saja, tidak sebanding hasil yang diterima petani tersebut dengan jerih payah yang sudah dikeluarkan. Itu menjadi masalah. Cara mengatasinya kita menggunakan ekonomi. Nanti kita pelajari selanjutnya materinya. Sama dengan sumber daya modal. Modal tidak semata-mata hanya uang. Banyak sekali, ada surat berharga, ada emas, dan lain sebagainya. Nanti materi selanjutnya saya sampaikan. Kemudian skill. Skill itu ada termasuk goodwill. Goodwill ini contohnya begini. Mungkin kalian pernah mendengar atau melihat saudara kalian bilang begini, saya pinjamlah sepeda motormu. Tapi dia bilangnya begini, saya pinjamlah Hondamu. Kenapa Honda? Harusnya sepeda motor begitu. Itu goodwill, skill yang dibuat Honda supaya mereka terlihat baik. Jadi begitu dulu materi kita hari ini tentang bagan yang mau kita lakukan nanti pembelajaran selanjutnya. Kira-kira itulah ekonomi, 2 kata, kemudian ada unsurnya yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih.